3A2. Saya di sini akan memaparkan analisis saya tentang pasal 408 dan pasal 10 mengenai RKUHP yang baru. Yuk, dengerin. RUU-KUHP telah disahkan menjadi undang-undang dan pengesahannya memunculkan banyak kontroversi. Inilah pasal-pasal kontroversial RKUHP yang disahkan menjadi undang-undang oleh DPR baru-baru ini. Yang pertama, pasal kontroversi peraturan yang melarang orang menawarkan atau menunjukkan alat kontrasepsi atau pencegahan kehamilan pada anak-anak tercantum pasal 408 dan 410. Di antaranya dampak pergaulan bebas sebagai tindakan menyimpang dan melanggar norma serta ajaran agama. Pergaulan bebas punya banyak dampak buruk, seperti seks bebas adalah aktivitas berhubungan suami istri tanpa ikatan pernikahan yang berpotensi menyebabkan kehamilan di luar nikah. Ini untuk memalukan diri sendiri, orang tua, dan masyarakat, serta mencoreng identitas Indonesia yang kental dengan adat pertimuran dan memegang teguh ajaran agama. Jika seks bebas sampai menimbulkan kehamilan di luar nikah, biasanya para pelaku bakal menggugurkan kandungannya, alias melakukan aborsi yang merupakan tindakan tidak terpuji. Selain itu, seks bebas berpotensi menyebabkan penyakit berbahaya seperti HIV, AIDS, epilepsi, hingga herpes. Ketergantungan obat-obatan terlarang. Salah satu ciri pergaulan bebas adalah mengonsumsi obat-obatan terlarang. Tindakan ini bisa memicu ketergantungan yang bakal berdampak buruk pada kesehatan. Ketergantungan obat-obatan terlarang bisa memicu overdosis yang berakhir kematian. Obat-obatan terlarang juga dapat menimbulkan penyakit berbahaya seperti HIV, AIDS yang terjadi karena konsumsi narkoba. Di Indonesia yang memperjuangkan pemenuhan hak-hak anak dan kesetaraan kaum dan perempuan, mencermati pengesahan rencana kitab undang-undang hukum pidana atau RKUHP menjadi kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP, kami mengapresiasi beberapa perbaikan yang diakomodasi dalam KUHP ini. Namun demikian, salah satu pasal dalam KUHP ini berpotensi mengkriminalisasi atau memidanakan remaja atau kaum muda yang terlatih dari berbagai elemen dan komunikasi yang melakukan edukasi tentang kesehatan seksual atau reproduksi. Pasal dalam KUHP berpotensi mendorong kian maraknya praktik perkawinan anak dan kontradiktif dengan undang-undang tindak pidana
Polres Mojokerto membongkar jaringan penjual obat aborsi yang diedarkan secara online. Selain mengamankan 6 tersangka, polisi juga menyita ribuan butir obat penggugur kandungan. Pengungkapan berawal dari kasus aborsi yang dilakukan sepasang kekasih warga desa Pungging, Kabupaten Mojokerto. Kedua tersangka mengaku membeli obat aborsi secara online melalui media sosial. Dari keterangan tersangka, polisi kemudian mengembangkan penyelidikan dan membongkar sindikat penjualan obat aborsi online. Dan kita menemukan tersangka yang melakukan aborsi bernama inisial NM yang memang membenarkan sudah melakukan aborsi barang tersebut ataupun obat-obatan yang bersifat menggugurkan kandungan. Yang salah satu dampak dan juga aspek dari obat tersebut adalah untuk menggugurkan kandungan. Itu didapatkan dari pembelian online. Dari pembelian online yang berkomunikasi menggunakan akun Facebook kepada saudara Zulmi. Dalam pemeriksaan terungkap bahwa jaringan ini sudah berulang kali menjual obat-obatan keluar wilayah Jawa Timur, mulai dari Jawa Tengah hingga Sumatera. Para pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan.